Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat ini menambah keberkahan kita dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman wabah virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita dan seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati liridaillahi ta'ala bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu wa alihi wa ashabihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal amin wa syuhada wa salihin wal ulama al amilin masyayikhina fid din wal musannifin al mukhrisin khususan ila musannif hadzal kitab Al-Alim Al-Allama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa sulihima wa furu'ihima wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulamaina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina kullihim sya'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Baiklah para anak-anak santri, para pemirsa pengajian online lewat Facebook Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Pengajian yang akan saya baca yaitu tentang kitab tafsir Jalalain atau meneruskan pengajian yang kita laksanakan setiap malam Minggu, malam Ahad dan malam Kamis di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang sekarang kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 267. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Amanu yang beriman. Siapa alladzina? Anfiqu, nafkahkanlah siapa kalian. Anfiqu, nafkahkanlah siapa kalian, atau belanjakanlah harta. Zakku, aizaku, ya siapa kalian, min thayyibati ma, dari beberapa bagusnya perkara, dari beberapa bagusnya perkara. Jayadima, min jayadima, yakni dari beberapa bagusnya perkara. Kasabetum, kasabetum yang memperoleh siapa kalian. Kasabetum yang memperoleh siapa. Akhrajna, yang mengeluarkan siapa kami. Yang mengeluarkan siapa kami. Kami itu yaitu Allah. Lakum, untuk kalian. Lakum, untuk kalian. Minal ardi, dari bumi. Minal ardi, dari bumi. Minal hububi, yakni dari beberapa biji-bijian. Wathimari, buah-buahan. Jadi maksudnya ini perintah Allah kepada min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berzakatlah kalian, dermalah kalian dari barang-barang yang. Jadi kalau kita berzakat atau bersedekah atau berinfak, itu yang kita keluarkan, yang kita berikan adalah barang yang bagus. Ya. Wala tayammamu, dan jangan bertujuan siapa kalian. Wala tayammamu, dan jangan bertujuan siapa kalian. Taqsidu, yakni bertujuan siapa kalian. Al-khabitha, terhadap barang yang jelek. Al-khabitha, terhadap barang yang jelek. Ar-radi'a, yakni barang yang rendah. Ar-radi'a, yakni barang yang rendah. Minhu, dari ma kasabtum, dan ma akhrajna lakum. Ai minal madzkuri, yakni dari barang yang telah disebutkan. Yakni dari barang yang telah disebutkan. Kalau bersedekah kepada orang, termasuk zakat kepada orang, yang kita berikan adalah barang yang bagus, yang baik. Ya, contohnya kalau ngasih beras, ya beras yang kualitasnya sama seperti yang kita makan. Ya, jangan beras yang sudah rusak, beras yang sudah ya hancur, atau nasi yang sudah basi. Nah, ini jangan sampai kita bersedekah hal yang jelek. Makanya kalau kasih pakaian, ya pakaian yang layak dipakai. Ya syukur-syukur pakaian yang baru. Tunfiquna, halnya
menafkahkan siapa kalian hu terhadap al-khabith fi zakati di dalam zakat. Halun itu menjadi hal min dhamiri tayammamu, dhamirnya lafaz tayammamu. Walastum dan tidak ada siapa kalian, walastum dan tidak ada siapa kalian itu biakhidhihi, beberapa orang yang mengambil al-khabith, beberapa orang yang mengambil al-khabith ayil khabithi, yakni barang yang jelek. Lau u'titumu, apabila diberi siapa kalian hu terhadap khabith fi huquqikum, di dalam beberapa haknya kalian. Ya, ukuran barang yang jelek itu yang gimana? Nah, ini dikatakan di dalam Al-Qur'an walastum biakhidhihi, ukurannya itu. Jadi kalau kamu memberi sesuatu terus sesuatu itu maka ukuran jeleknya seperti apa? Ketika kita diberi oleh orang lain dengan barang yang seperti itu, apakah kita mau menerima ataukah tidak? Nah itu, kalau tidak mau menerima atau terpaksa mau menerima, nah biasanya itu barang itu jelek. Nah ukurannya seperti itu. Nah, ya maksud Al-Quran juga apa? Jadi ketika kita memperlakukan orang lain, maka kita juga harus menimbang-nimbang. Ya, apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Nah, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ya berarti jangan memperlakukan orang lain seperti itu juga. Nah, jadi ukuran barang yang jelek apa? Ya, ketika kita tidak mau menerimanya atau ketika kita terpaksa menerimanya, ya berarti itu sesuatu yang kurang baik. Ya. Illa antughmidu, kecuali memejamkan siapa kalian fihi di dalam khabith, fihi di dalam al-khabith bitasahuli dengan meremehkan, bitasahuli dengan meremehkan wa ghaddil basari dan memejamkan mata. Ya, kalaupun kita menerimanya kita nggak nganggep barang itu opo iki. Misalnya dikei sarung wis amoh misalnya. Ya, ujung-ujungnya ditompo kepeksa bariku disia-siakan. Ujung-ujungnya gawe telesan. Ya. Nah, itu berarti sesuatu yang kurang layak untuk diberikan orang lain. Makanya penilaian jelek atau tidak kembali kepada diri kita sendiri. Tuh. Fa kaifa tu'adduna, fa kaifa maka halnya bagaimana duna, ya, menunaikan siapa kalian minhu dari maka sabatum dan ma akhrajna, menunaikan haqqallahi terhadap haknya Allah. Apalagi yang kita berikan itu kalau berhubungan dengan haqqullah. Contohnya seperti apa? Zakat. Oleh zakat itu kan suatu kewajiban. Ya, selain itu kewajiban yang bernilai, itu juga kewajiban kita kepada Allah karena zakat itu perintah Allah. Ya, masa kita melakukan sesuatu yang diperintah Allah dengan barang yang rendah, yang tidak bernilai gitu ya. Ya. Sehingga sebaliknya ketika kita melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Kalau zakat ya kasih, misalnya panen beras ya kasihlah beras yang terbaik lah, ya yang terbaik untuk kita sisihkan dan kita salurkan zakatnya itu. Jangan yang disakati yang beras yang jelek-jelek, yang baik ya kita jual, kita gunakan, kita makan sendiri, jangan ya. Jadi
yang kita berikan baik berupa sedekah, zakat itu sesuatu yang baik hendaknya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an yang lain dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Tuh. Ini ayat ini ketika turun, ya, dan di Bakar, langsung sahabat Abu Bakar itu mensedekahkan semua hartanya, termasuk sesuatu yang ia senengin pun diberikan. Mengapa? Karena ayat itu walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan memperoleh kebaikan orang yang bersedekah, yang berinfak, ya, hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai dia memberikan sesuatu yang ia senangi. Nah, ini bayangkan, yang diberikan, yang disenangi, baru dinilai kebaikan oleh Allah. Nah, itu. Tapi kebanyakan kita kan, mayoritas kita, kalau kita ngasih orang itu yang sudah ya bekas kayak gitu, atau barang sisa. Nah, ini nilai sedekahnya kurang, ya. Nilai kebaikannya kurang. Itu. Nah, itu, tapi ya watak manusia biasanya kayak gitu. Ya, kalau masih kita senangi biasanya ya masih disimpan-simpan, disayang-sayang, ya. Tapi kalau sudah bosan barang itu baru dikasihkan orang. Nah, itu. Nah, menurut Al-Qur'an itu lan tanalul birra, orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan, ya. Ya, meskipun seperti itu, ya ngasih orang sudah alhamdulillah, ya, punya keinginan untuk memberi orang itu sudah alhamdulillah, tinggal nanti bertahap ditingkatkan, ya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah itu ghaniyyun, zat yang maha kaya, zat yang maha kaya, an nafaqatikum, dari beberapa nafkah kalian, hamidun, juga maha terpuji, mahmudun, yakni terpuji, mahmudun, yakni terpuji, ala kulli halin, atas setiap keadaan, ya. Tapi sebenarnya Allah mengharapkan kebaikan dari pemberianmu itu bukan berarti Allah itu butuh, tidak. Tetapi annallaha ghaniyyun, Allah itu maha kaya, ya, nggak butuh dari nafkah-nafkah kita, sedekah kita, nggak butuh zakat kita. Tetapi pada hakikatnya kita lah yang butuh kepada amal kita yang butuh akan kebaikan kita, sedekah kita, ya, zakat kita. Allah tidak butuh. Ya, ketika tidak ada orang yang sedekah pun Allah tetap maha kaya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Asyaitanu, adapun syaitan. Asyaitanu, adapun syaitan itu ya'idu. Itu ya'idu, menjanjikan siapa syaitan, kum terhadap kalian al-faqra. Al-faqra, terhadap kefakiran. Al-faqra, terhadap kefakiran. Yukhawwifu, yani menakut-nakuti siapa syaitan. Menakut-nakuti siapa syaitan kum terhadap kalian, bihi dengan al-faqra, bihi dengan tasaddaqtum, apabila bersedekah siapa kalian, fatamsaku, maka menahan, siapa kalian, wa yamuru, dan memerintah siapa syaitan, dan memerintah siapa syaitan kum terhadap kalian, bil fahsyai, dengan perbuatan jelek, al-bukhli, yani medit, pelit, bakhil, al-bukhli, yani pelit, wa man'i zakati, dan mencegah membayar zakat. Jadi ini perbuatan syaitan itu apa? Perbuatan syaitan itu menakut-nakuti manusia sehingga manusia itu tidak mau bersedekah. Alasannya apa? Ya ditakut-takuti karena kalau sedekah nanti
kamu akan jatuh miskin. Nah, ini adalah godaan setan, bisikan setan. Padahal yang namanya sedekah itu adalah ya akan menambah kemanfaatan harta, menambah keberkahannya harta. Yaitu karena yang namanya harta itu ya nilainya itu adalah tergantung manfaatnya, bukan banyak sedikitnya. Ya. Misalnya contohnya uang 100.000. Uang 100.000 antara si A, si B, dan si C itu beda. Uang 100.000 itu. Ketika si A itu orangnya boros, ya suka jajan, misalnya ada santri boros suka jajan, ya 100.000 itu ya sedikit, ya. Tetapi ketika si B itu orangnya itu hemat, ya tidak suka jajan, ya itu. Bahkan dia mau berpuasa untuk menang, ya. Jadi nilai sebuah harta itu bukan dari besar kecilnya, tapi dari sisi manfaatnya dan dari sisi bagaimana kita mengaturnya, ya. Oleh karena itu di sini ketika orang bersedekah itu pada dasarnya memang secara nilai berkurang, tapi akan bertambah secara manfaatnya dan keberkahannya. Nah, sedangkan ketika orang merasa kok sedekah itu berkurang sehingga dia tidak mau bersedekah, itu adalah karena ya godaan setan. Karena setan itu selalu menakut-nakuti. Ketika kita berbuat sedekah, nolong orang, ya ngasih orang, itu setan itu pasti menghalang-halangi. Ya, jangan kau tidak bisa belanja, jangan kau butuh nak bayaran, ya, misalnya, jangan kau butuh nak jajan. Nah itulah cara setan untuk menghalang-halangi orang bersedekah, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu sedangkan adapun Allah itu ya'idu menjanjikan siapa Allah kum terhadap kalian alal infaqi atas berinfak atau bersedekah. Allah menjanjikan maghfiratan terhadap ampunan minhu dari Allah lidzunubikum kepada beberapa dosa kalian wa fadlan dan terhadap anugerah rizqan yani rizki khalafan yang menjadi ganti minhu dari Allah. Sedangkan Allah akan menjanjikan orang yang bersedekah berinfak itu menjanjikan berupa ampunan bagi dosanya. Ya, jadi ketika sedekah itu ada nilai mengampuni dosa, ya, kafaratul dzunub, ya, sedekah itu. Ya. Juga berupa anugerah akan rezekinya. Maksudnya apa? Jadi rezeki itu jangan cuma dinilai dengan uang, ya. Rezeki itu. Karena rezeki itu banyak sekali. Ada rezeki ya uang, ada kesehatan, ada rezeki keluarga, rezeki anak, ada rezeki teman, ada rezeki sahabat. Ya itu rezeki. Semua yang bernilai kebaikan, yang manfaat itu adalah rezeki. Ketika kita bersedekah misalnya 100.000, Allah akan memberikan gantian, tapi gantiannya jangan mengharap berarti aku kakek dapat 200.000. Tidak bisa, karena ya tadi memang jalannya Allah itu banyak macamnya ketika memberikan gantian sedekah itu. Ya bisa jadi dengan sedekah kesehatannya bertambah.
gak gampang sakit misalnya. Tuh. Ya. Atau bisa jadi rizkinya berupa teman sahabat. Ketika ada kesulitan ada sahabat yang menolongnya, membantunya. Nah, itu bisa juga rizki ya. Contoh kecil misalnya kan, ya kalau orang sakit itu kan keluar uang ya untuk berobat. Tapi kalau orang sehat kan berarti dia selamat dari mengeluarkan uang. Misalnya ke dokter aja periksa sudah berapa, belum obatnya, belum nanti opnamonya. Ya mungkin ketika dia rajin sedekah, ya rajin sedekah dia terselamatkan dari sakit misalnya. Nah inilah cara Allah memberi ganti dari sedekah ya. Atau mungkin berupa teman. Ya ada banyak orang itu yang dermawan, sedekah. Tapi dari sisi kehidupannya dia biasa-biasa aja. Misalnya kendaraannya aja cuman sepeda motor. Tetapi ketika dia bersedekah terus bisa jadi Allah memberi gantinya berupa teman, sahabat, tetangga yang memang dalam keadaan apapun siap memberi bantuan kepada orang tersebut. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang, insya Allah kita juga akan ya ditolong dalam keadaan ya. Jadi ketika butuh bepergian misalnya ke kota, ya dari pondok ingin ke Palembang, nggak punya mobil, tapi ada tetangganya yang menawarkan untuk meminjamkan mobilnya, ya bisa kan seperti itu. Berarti dia dapat rezeki, ya rezeki teman, gitu ya, rezeki teman. Ya koyo nang pondok lah istilahnya. Nggak duit kirimannya telat tapi tetap bisa mangan. Krono apa? Akeh koncone. Nah itu berarti rezeki konco. Ya. Koncone sing nulung. Tapi nanti gantian biasanya. Biasanya gantian. Kalau temen yang kirimannya telat, gentenan kene sing duwe yo nraktir apa-apa kan ya itu. Nah, itu rezeki teman ya. Wallahu wasi'un alim. Wallahu adabun Allah itu wasi'un, zat yang maha luas. Zat yang maha luas apanya? Fadluhu, anugerahnya. Apanya? Fadluhu, anugerahnya Allah. Alimun, dan zat yang maha mengetahui. Alimun, dan zat yang maha mengetahui. Bil munfiqi, dengan orang yang berinfak. Bil munfiqi, dengan orang yang berinfak. Yu'til hikmata man yasha. Yu'ti akan memberi siapa Allah. Akan memberi siapa Allah al-hikmata terhadap hikmah. Al-hikmata terhadap hikmah ayil ilmah, yakni ilmu. Yakni ilmu an-nafi'ah yang bermanfaat. An-nafi'ah yang bermanfaat. Al-mu'addiyah. Al-mu'addiyah yang mendatangkan. Al-mu'addiyah yang mendatangkan ilal amali, kepada amal kebaikan. Kepada amal kebaikan. Allah akan memberikan ilmu manfaat man terhadap orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah terhadap man. Yang menghendaki siapa Allah terhadap man. Waman, adapun siapa itu yuti. Waman, adapun siapa itu yuta, diberi siapa man. Diberi siapa man al hikmata terhadap hikmah. Faqad utiya, maka sungguh diberi siapa man. Diberi siapa man khairan, terhadap kebaikan. Katsiron, yang banyak. Lima syirihi, karena menjadi nyaman. Lima syirihi, karena menjadi nyaman itu ila sa'adati, kepada kebahagiaan. Al-abadiyati, yang abadi. Al-abadiyati, yang abadi. Ya. Jadi ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwasanya Allah akan menjanjikan sebuah ampunan dan sebuah rizki pengganti
bagi orang yang mau bersedekah, bagi orang yang mau berinfak. Tapi ingatlah yang harus kita harapkan sebenarnya bukan rizki duniawi, tetapi rizki akhirat. Apa itu? Berupa hikmah. Jadi ketika kita beramal baik kepada orang lain, harapan kita apa? Hikmah sebenarnya. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang Ia kehendaki. Dan bagi yang mendapatkan hikmah dari Allah, maka itu adalah sebuah kebaikan yang besar, yang banyak. Ya, apa itu hikmah? Hikmah itu adalah ilmu yang manfaat. Ya, jadi kalau kita punya sifat loman, pemberi, pemurah, dermawan, tujuannya yang bagus itu apa? Supaya ilmu yang kita peroleh, yang diberikan Allah itu nafi' manfaat. Karena kan memberi itu adalah tuntunan, sedekah itu adalah tuntunan Allah yang harus diamalkan. Ketika kita mengamalkannya, berarti kita sudah dapat ilmu yang manfaat. Nah itu, ketika orang mendapatkan ilmu yang manfaat, itu adalah sebuah pemberian Allah yang besar. Tuh. Makanya banyak sekali cerita-cerita waliullah, bahkan kiai-kiai itu bisa berkembang ilmunya. Itu berkah dari dia punya kemauan, punya sifat pemurah. Saya pernah mendengar cerita ada seorang kiai, kiainya itu jualannya itu jualan dawet kalau di Jawa itu. Kemudian dia itu merintis madrasah seperti pondok, tapi masih kerjaannya jualan. Tapi hebatnya jualannya itu mesti dia niatkan sedekah. Sedekah seperti apa? Dia berangkat pagi, jualannya itu cuma sampai zuhur. Setelah zuhur kalau ada sisa, dia bagi-bagikan. Wah, ini hebatnya. Jadi misalnya sampai zuhur itu cuma dapat uang misalnya 5.000, ya sudah sisanya itu dia bagi-bagi sedekah karena sudah niatnya seperti itu. Nah, berkah dia sedekahnya itu. Jadi seorang kiai tadi, seorang yang alim tadi, berkah dia sedekahnya tadi, rupanya Allah memberi ilmu yang manfaat. Apa? Ketika dia ngajar, punya santri, santrinya itu berkembang, rame, pondoknya tambah rame. Nah itu berarti sebuah berkah dari sedekah yang berupa ilmu nafi'. Biasanya rata-rata kalau ulama-ulama itu punya sifat dermawan, pemurah, kasih sayang dengan orang, seperti itu. Pasti. Tapi yang diharapkan oleh mereka itu bukan hartanya bertambah banyak, bukan. Tetapi mereka mengharapkan anugerah yang lebih, yaitu khairan katsiran, berupa apa? Hikmah. Hikmah tadi apa? Ilmu yang manfaat. Itu ilmu yang manfaat. Tuh. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Wa ma yadzakaru dan tidak mengambil nasihat, mengambil pengingat. Wa ma yadzakaru, tidak mengambil pengingat, fihi itu di dalam yadzakaru. Fihi itu di dalam lafaz yadzakaru idghamut ta'i, adapun memasukkan ta fil asli di dalam asalnya, fi dzali di dalam huruf dzal. Jadi asalnya yadzakaru itu yatadzakkaru. Tadzakkara yatadzakkaru. Ta'nya diidghamkan kepada dzal. Nah, jadi yadzakkaru. Nah itu.
Asalnya itu ya yatadzakkaru, wazannya yatafa'alu, tafa'ala, yatafa'alu. Nah, makanya itu bagusnya tafsir Jalalain itu ya bacaan-bacaan yang melalui proses apa ini namanya, proses i'lal itu juga dijelaskan. Nah, ini bagusnya tafsir Jalalain ya. Ya tafsir-tafsir yang lain juga ya menjelaskan tentang ya bahasa kandung apa dari sisi bahasa, perubahan bahasanya. Yada'idhu yani mengambil nasihat. Yada'idhu yani mengambil nasihat siapa illa ulul albabi, kecuali orang-orang yang memiliki akal sempurna. Ashabul uquli yani beberapa orang yang memiliki akal. Jadi yang tahu tentang kebaikan, tentang pahala sodako, tentang manfaat sodako itu, yang bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang yang akalnya sempurna. Akal sempurna itu maksudnya diliputi dengan ilmu, dan ilmunya ilmu yang manfaat. Wa ma anfaqdum min nafaqatin, wa ma anfaqdum, wa ma adapun barang, wa ma adapun barang anfaqdum yang menafkahkan siapa kalian, min nafaqatin dari nafkah, min nafaqatin dari nafkah, ad-daidum yani menunaikan siapa kalian, min zakatin dari zakat, au shadaqatin atau shadaqah, au nadartum atau nadar siapa kalian, au nadartum atau nadar siapa kalian, min nadrin dari nadar, min nadrin dari nadar, fa wafaitum kemudian memenuhi siapa kalian, fa wafaitum kemudian memenuhi siapa kalian, bihi dengan nadrin, fa innallaha jawabnya fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allahu terhadap ma, fa yujazi maka akan membalas siapa Allah kum terhadap kalian alaihi atas ma. Jadi apapun bentuknya, apapun jenisnya, berapapun banyaknya yang kita nafkahi, yang kita berikan, yang kita sedekahkan, atau yang kita zakatkan, maka berapapun itu Allah akan mengetahui dan Allah akan membalasnya. Fa innallaha ya'lamu. Itu. Ya, atau juga nazar yang kita tunaikan, yang kita sempurnakan, Allah akan mengetahui dan akan membalasnya. Makanya jangan khawatir. Ya, lakukan kebaikan sekecil apapun, pasti Allah tahu dan akan membalasnya. Nah, ketika sudah bersandar kepada Allah, bersandar kepada pandangan Allah, berarti akan muncul keikhlasan. Itu. Tapi kalau orang memberi dan tidak bersandar karena mengharap kepada manusia, berarti belum ada keikhlasan. Ya, kalau belum ada keikhlasan berarti ya otomatis ya tidak akan dibalas oleh Allah. Itu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, wa ma lidh-dhalimina tidak ada itu bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada itu bagi orang-orang yang zalim biman'iz zakati dengan mencegah memberi zakat, wa nadri dan mencegah nazar, au biwad'il infaqi atau dengan meletakkan nafkah, meletakkan sedekah bi ghairi mahalihi di dalam selain tempatnya infak, di dalam selain tempatnya infak, mimma asillahi dari beberapa maksiat kepada Allah,
Tidak ada min ansorin, adapun beberapa penolong. Adapun beberapa penolong. Ya, mani'ina, yakni beberapa orang yang mencegah lahum kepada zalimin min azabihi, dari siksanya Allah. Jadi tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong. Zalim yang dimaksud adalah orang yang tidak mau bayar zakat, nah itu ya. Dan ketika nazar tidak mau dilaksanakan nazarnya, atau juga bersedekah tidak tempatnya, ya. Berinfak tidak pada tempatnya. Nah ini kan zalim, ya. Zalim. Kayak aku nak ke bar misalnya, nak ke diskotik misalnya, satu kan kayak ada orang jualan, nah sambil aku beli minuman kan ada lebihannya, nah aku sedekah ke situ. Ya itu ya zalim. Atau membantu orang, tapi orang tersebut yang dibantu itu adalah seorang penjahat, pencuri misalnya. Bagian dari zalim. Ya. Ya, orang yang zalim ya tidak ada penolong baginya. Dari apa? Dari siksa Allah. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. In tubdu, apabila menampakkan siapa kalian, tudhiru, yakni menampak. Ya, orang mau sedekah itu kan sudah wah bagus. Nyumbang pesantren misalnya 30 sak semen misalnya, wah. Meskipun itu bukan wajib ditampakkan nggak apa-apa, nggak usah takutnya, nggak apa-apa. Ya, karena kata Allah ya bagus itu, menampakkan sedekah itu ada nilai kebagusan. Tinggal mungkin ditata batinnya, niatnya. Nah, itu aja. Kalian terhadap sedekah, tusirru, yakni merahasiakan siapa kalian terhadap sedekah. Wa tutuha, dan memberi siapa kalian terhadap sedekah. Terhadap sedekah al-fuqara, terhadap beberapa orang fakir. Fahuwa, maka adapun tukhfuha, wa tu'tu al-fuqara, itu khairun, lebih baik, lakum bagi kalian, min ibda'iha, daripada menampakkan sedekah, wa idaiha, dan memberikan sedekah, al-aghniya, terhadap beberapa orang yang kaya. Jadi maksudnya ya, kalau bisa menyamarkan sedekah, merahasiakan sedekah, ya, dan juga memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang fakir miskin, itu lebih baik, ya. Nilainya itu lebih baik. Karena apa? Karena tepat benar sasaran kita memberi orang itu. Ya, kalau memberi orang yang tidak butuh kan ya kurang bernilai manfaatnya. Tapi kalau orang fakir yang kita kasih, orang yang memang membutuhkan, ya contohnya saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang ya di PHK, nganggur kan, ya itulah kesempatan kita menolong itu, karena pada saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan itu. Mana kena lockdown, ya, kena lockdown. Tuh. Lockdown dari mana? Dari kantornya, dari perusahaan, dari kena lockdown. Itu. Ya, kita berdoa semoga ya wabah yang sekarang melanda ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini mau puasa ini. Mau puasa ini. Tapi ya nggak apa-apa kan. Orang puasa itu kan nahan gak banyak makan, nahan gak banyak keluyuran. Jadi cocok memang.
Cocok ya. Mendep di rumah aja itu cocok puasa itu. Gitu. Dan juga kan gak pengen ke warung kan kalau puasa ya. Ya namanya puasa masa ke warung kan. Nah itu. Jadi bisa hidup dengan hemat ya. Cocok lah ketika ya Allah memberi ujian ini kok dibarengkan dengan puasa itu mungkin ada nilai sisinya di situ ya. Jadi ketika puasa itu kan pengeluaran orang kan ya tidak banyak, paling untuk sahur buka itu. Itu berjajan enggak kan itu kan. Keluyuran enggak gitu. Jadi di tengah kondisi sulit ya puasa ya. Tengah kondisi sulit puasa. Tuh. Tapi kalau santri wis biasa puasa. Ya. Tuh enggak duwe misalnya kirimannya telat ya poso. Jadi ini niru Kanjeng Nabi. Nabi itu kan seperti itu, kalau datang ke rumah ditanya ada persediaan makanan enggak? Oh, enggak ada Nabi. Ya sudah, berarti saya puasa. Ya, berarti hari ini saya puasa. Tuh. Jadi sing rajin puasa nang pondok iku ya biasanya iku duweke pas-pasan iku. Kirimane pas-pasan. Amma shadaqatul fardi. Ini amma shadaqatul fardi, adapun sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Sedekah wajib itu zakat. Itu fal afdalu, maka adapun yang utama itu idharuha, menampakkan shadaqatul fardi, liyuqtada supaya diikuti apa bihi dengan man yang orang yang bersedekah, apa bihi dengan man wali alla yutahama dan supaya tidak diduga, wali alla yutahama supaya tidak diduga salah apa ya, diduga salah itu supaya tidak salah faham maksudnya itu, wali alla yutahama dan supaya tidak diduga salah siapa man. Jadi maksudnya apa? Kalau itu sedekah sunnah, tadi kan sedekah sunnah ya, maka boleh ditampakkan, tapi lebih baik dirahasiakan. Kalau sedekah wajib zakat, maka yang bagus itu ditampakkan. Mengapa? Supaya ini kan kewajiban. Kewajiban ini bisa diikuti oleh orang banyak, ya, diikuti oleh orang banyak. Dan juga supaya dia tidak dikira orang yang belum bayar zakat. Nah, maksudnya itu supaya orang itu tidak punya prasangka buruk, tidak salah paham dengan orang yang bayar zakat itu. Kalau nanti dirahasiakan, takut-takutnya nanti dikira orang dia belum bayar zakat atau tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena enggak kelihatan orang. Nah, itu. Nah, tujuannya itu mengapa kok zakat itu ditampakkan. Itu. Tuh, jadi nilai maslahatnya lebih besar ditampakkan daripada dirahasiakan. Nah, itu ya. Tuh. Kalau nanti punya sifat riya gimana? Kan pribadi masing-masing, tetapi ketika ditampakkan itu manfaatnya luas. Nah, itu. Karena di dalam kaidah fikih itu mengatakan apa Pak kaidah itu? Sebuah amal yang manfaatnya itu meluas, ya, manfaatnya itu berentek, lho basa Jawa ini berentek. Manfaatnya itu menular kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Makanya cara
ngajar itu ibadah yang paling besar keutamaannya, fadilahnya. Mengapa? Orang belajar, orang ngajar itu manfaatnya itu bukan untuk dirinya sendiri. Orang belajar nanti punya ilmu manfaat, nanti diamalkan, diajarkan. Jadi punya keluarga, punya murid lagi, misalnya muridnya pinter-pinter, keluarganya pinter-pinter. Nah, kan manfaatnya untuk orang banyak. Ya contohnya ngaji seperti ini manfaatnya ya mudah-mudahan juga bisa untuk para santri semuanya, ya para pemirsa semuanya. Jadi nilai kebaikannya, nilai pahalanya, nilai keutamanya lebih besar daripada ibadah yang seperti mungkin sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan manfaatnya kan untuk diri sendiri. Nah, itu. Makanya zakat ditampakkan supaya apa? Supaya ditiru oleh orang banyak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham. Makanya ditampakkan. Itu. Wa idauha al-fuqara, wa idauha adapun memberikan shadaqatul fardhi, adapun memberikan shadaqatul fardhi al-fuqara terhadap beberapa orang fakir, terhadap beberapa orang fakir itu muta'ayyanun, tertentu. Itu muta'ayyanun, tertentu. Wa yukafiru ankum min sayyiatikum wa yukafiru dan akan menghilangkan siapa Allah. Wa yukafiru dan akan menghilangkan siapa Allah bil ya'i dengan menggunakan ya wa nuni dan nun, majzuman halnya dibaca jazm, halnya dibaca jazm bil adfi sebab atof, bil adfi sebab atof ala mahalli fahuwa atas mahalnya lafad fahuwa, atas mahalnya lafad fahuwa. Wa marfu'an dan halnya dibaca rofa alal isti'nafi atas menjadi permulaan. Jadi ada dua bacaan, bisa dijazmkan, bisa dibaca wa yukaffir, bisa dibaca wa yukaffiru. Dan bil ya wan nun bisa dibaca dengan menggunakan ya wa yukaffiru atau menggunakan nun wa nukaffiru. Nah ini nanti dijabarkan dalam qiraah sab'ah. Nah, kayaknya qiraah sab'ah itu kok bisa beda-beda. Ini penjelasannya. Nah itu nanti ada satu qiraah menggunakan nun wa nukaffiru. Nah itu. Nah kalau qiraah kita itu qiraah siapa? Imam Hafiz ya. Ya. Imam Hafiz riwayat Asim. Nah itu kita wa yukaffiru ankumus sayyiat itu kan. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum ya. Itu. Jadi kita menggunakan ya dan menggunakan marfu ya, dibaca rofa. Ada alasannya kalau jazm dia atop kepada mahalnya fahuwa itu kan jawab. Nah, yang namanya jawab kan majzum ya, itu jazm. Kalau dibaca rofa berarti dia isti'naf, memulai kalimat yang baru ya. Wa yukabiru dan menghapus, menghilangkan siapa Allah angkum dari kalian min sayyiatikum dari beberapa kejelekan kalian, ba'di sayyiatikum yakni sebagian beberapa kejelekan kalian. Wallahu adabun Allah bima dengan perkara ta'maluna yang melakukan siapa kalian itu khabirun maha mengetahui, alimun yakni maha mengetahui, bibatinihi dengan kondisi batinnya kadzahirihi seperti kondisi zahirnya la yakhfayani tidak samar alaihi atas Allah apa syai'un sesuatu pun minhu dari ma. Jadi apa yang kita lakukan itu Allah tahu.
Taunya itu zahiran wa batinan, ya, lahir dan batin. Kalau manusia kan taunya cuman yang zahir saja, batin enggak tahu. Ya itu. Tapi Allah Maha tahu. Nah, taunya Allah zahiran wa batinan itu asma'nya apa? Asma Allahnya Khabirun. Nah, jadi Khabirun itu taunya Allah, ya, taunya Allah zahiran wa batinan. Gitu. Walamma mana'a, dan ketika mencegah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mencegah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minatasadduqi dari bersedekah alal musyrikina, atas orang-orang musyrik, liyuslimu, supaya masuk Islam siapa musyrikin, nazala, maka turun apa ayat, laisa alaika hudahum wallahu alam bisawab. Jadi ini ayat ini penjelasan tentang sedekah kepada orang musyrik yang dicegah oleh Rasul, yaitu nanti itu penjelasannya pertemuan yang akan datang. Dan untuk malam ini mungkin cukup sekian, wallahu alam bisawab. Jadi pelajaran yang bisa diambil, ya, bahwasannya anjuran dan perintah Allah untuk bersedekah, yang namanya sedekah itu dari barang yang baik, ya, dan sedekahlah kepada orang yang membutuhkan kalau bisa. Dan sedekah sunnah itu yang baik dirahasiakan, tuh dirahasiakan. Tapi kalaupun terang-terangan juga nggak apa-apa, boleh aja. Boleh aja. Tuh, tinggal menata hatinya, batinnya. Tuh. Kadang itu juga batin ini juga susah, ya, susah. Susahnya apa? Ya, kita sedekah rahasia. Tapi dalam batin kita punya niatan, oh, biar aku dikira wong punya kebaikan yang rahasia. Nah, itu punya niatan seperti itu juga, ya, itu kurang baik juga. Jadi memang, ya, kondisi hati, kondisi batin itu memang sulit diduga, diduga. Gitu. Sedekah rahasia, tapi habis sedekah kayak diomong-omongi wong, nah sama yo. Ya, mudah-mudahan ya kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu bisa memperbaiki amal kita. Ya, ya, yang penting sedekah dulu lah. Yang penting sedekah dulu. Ya, urusan nanti ikhlas apa enggak, karena yang namanya amal itu untuk langsung ikhlas itu memang sulit. Ya, karena ikhlas itu terbentuk ketika sudah terbiasa dengan sebuah amal yang kita lakukan, ya, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan, nanti muncul ikhlasnya. Kalau masih pertama untuk ikhlas memang susah, ya, susah, jarang bisa. Ya, Imam Ghazali mengatakan, ya, kalau kamu beramal terus kepingin ikhlas, nanti kamu gak jadi amal, gak akan pernah mau beramal. Apa? Karena gak pernah ikhlas, baru pertama, ya, baru pertama memang. Nah, ya nggak apa-apa kalau pertama itu masih kotor, masih ada ini ada itu misalnya. Nah, tapi ya terus amalnya terus kita lakukan, hati kita terus diperbaiki, dibersihkan dikit. Nah, itu ya. Amalnya terus, nah, insya Allah ya, dengan tanpa paksaan amal tersebut, dengan terbiasa melakukan amal tersebut, maka akan muncul nilai
keikhlasannya. Ya, itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warudduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.